Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmi Nur Fadila dari Prodi Sarjana Terapan 33. Di mata kuliah keperawatan jiwa ini saya akan membahas tentang sistem saraf dan cara kerjanya. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf terkait yang mengontrol gerakan volunteer. Struktur dari otak itu dibagi menjadi cerebrum, batang otak, dan sistem limbik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur-struktur dari otak. Yang pertama yaitu cerebrum. Cerebrum dibagi menjadi dua hemisfer. Hemisfer kiri otak mengontrol sisi kanan tubuh dan merupakan pusat pemikiran logis dan fungsi analitis seperti membaca, menulis, dan tugas matematika. Sedangkan hemisfer kanan merupakan pusat berpikir kreatif, intuisi, dan kemampuan artistik serta mengontrol sisi kiri tubuh. Hemisfer cerebrum masing-masing dibagi menjadi 4 lobus, yaitu frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Beberapa fungsi lobus berbeda. Setiap lobus memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi yang lain terintegrasi di antara lobus. Lobus frontalis berfungsi untuk mengontrol organisasi pikiran, gerakan tubuh, memori, emosi, dan perilaku moral. Lobus parietalis menginterpretasikan sensasi rasa dan sentuhan serta membantu dalam orientasi. Lobus temporalis merupakan pusat sensasi penghindu, pendengaran, memori, dan ekspresi emosi. Yang terakhir yaitu lobus occipitalis membantu dalam mengontrol penyusunan bahasa dan interpretasi visual seperti persesian dalam. Yang kedua yaitu ada cerebellum. Cerebellum terletak di bawah cerebrum yang merupakan pusat koordinasi gerakan dan penyesuaian postural. Cerebellum menerima dan mengintegrasi informasi dari semua area tubuh seperti otot, sendi, organ, dan komponen lain. Riset menunjukkan bahwa transmisi suatu neurotransmitter dopamin yang terhambat pada area ini dikaitkan dengan tidak adanya gerakan halus dan terorganisasi pada penyakit seperti penyakit Parkinson dan demensia. Yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak meliputi organ tengah, pons, dan medula oblongata serta nukleus saraf kranial ke-3 sampai ke-12. Medula yang terletak di puncak medula spinalis berisi pusat vital untuk fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Di atas medula dan di depan cerebrum, pons menjembatani celah baik secara struktural maupun fungsional. Dengan berperan sebagai jalur motorik utama, otak tengah meliputi sebagian besar sistem aktivitas retikular dan sistem ekstrapiramidal. Sistem aktivasi retikular mempengaruhi aktivitas motorik, tidur, kesadaran, dan kewaspadaan. Sedangkan sistem ekstrapiramidal mengirim informasi tentang gerakan dan koordinasi dari otak ke saraf spinal. Yang terakhir yaitu sistem limbik. Sistem limbik merupakan area otak yang terletak di atas batang otak, yang terdiri dari talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Fungsi dari talamus yaitu mengatur aktivitas, sensasi, dan emosi. Fungsi dari hipotalamus yaitu terlibat dalam pengaturan suhu tubuh, pengontrolan nafsu makan, fungsi endokrin, dorongan seksual, dan perilaku impulsif yang terkait dengan perasaan marah, mengamuk, atau gembira. Sedangkan fungsi dari hipokampus dan amigdala adalah terlibat dalam bangkitnya emosi dan memori. Jika sistem limbik ini terganggu, akan mengakibatkan berbagai gangguan jiwa seperti kehilangan memori pada penderita demensia atau pengontrolan emosi dan impuls yang buruk pada perilaku manik atau psikotik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari sistem saraf pusat yaitu struktur otak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.